Polidi pun dikirim, Bang. Mahal itu nih. Iya. Dan kalau untuk minyak di Cikeloknya ini sumber omega 3, 6 dan 9. Jadi kita udah mulai pada bulan ini perdana kita mengirim biji minyak yang Cikelok. Sebelumnya udah setahun kita pernah mengirim. Tepung ini udah setahun. Ini yang terbaru nanti kita udah mengirim. Boleh ceritain nggak gimana apa bisa dapat pasar di Australia? Kemarin itu kita ada di Google My Business. Jadi kita pada saat posting Google My Business kita posting Apa sih Bu supportnya? Nggak tahu deh, seperti pelatihan MBD, literasi ekspor, kemudian memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan yang kita tahu ya, perizinan pendidikan itu adalah salah satu syarat untuk ekspor. Iya, dan itu salah satu hal yang bikin kita deg-degan juga. Ini pupuk ya, Kak? Kemarin ini kan berbagai dari Sekam untuk anggrek. Ini semua Kak yang kirim? Ini peluang sekaligus tantangan. Peluang apabila kita bisa mengambil poin tersebut, kita bisa membuat produk-produk yang inovatif dan dibutuhkan oleh global. Namun sekaligus tantangan apabila apa yang kita butuhkan di sini tidak bisa tersedia, jadi kita ambil dari negara-negara lain. Oleh karena itu, saya di sini menyampaikan apa yang sekiranya para pelaku UMKM merasa butuhkan dari pemerintah Kota Medan melalui Dinas Koperasi, sampaikan. Tadi Ibu sudah sampaikan bagaimana masalah syarat-syarat izin-izin beberapa yang diminta beberapa negara. Ini saya minta kepada Dinas Koperasi, pembinaan untuk sampai dengan ekspor itu harus diperhatikan juga masing-masing negara. Nanti kita tinggal dikumpulin Pak Beni dari Kota Medan ini paling banyak ngirim ke negara mana, peringkat satunya negara mana, 2, 3, berapa ke negara mana, terus dilihat syarat-syarat masing-masing negara itu. Jadi kita sudah ketahui kalau masuk ke negara A, negara B, negara C, syaratnya biasanya kalau misalnya negaranya satu area, satu kawasan, nah ini mungkin syaratnya hampir-hampir mirip, jadi bisa kita sesuaikan. Jadi nggak ada kendala lagi bagi para pelaku UMKM kita mau masuk ke pasar global, tapi syaratnya karena persyaratan administrasinya, legalitasnya ini berkendala, produknya sudah sangat baik. Dan kami pahami masih ada beberapa kekurangan dari Dinas Koperasi dan pemerintah Kota Medan yang bisa memperbaikinya. Ini memang dari pemerintah Kota Medan, namun apa yang perlu kami perbaiki kami mohon
Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu di sini, masukan sarannya yang perlu kami dari sisi mana kami perlu perbaiki agar para pelaku UMKM kita ini, ibu-ibu semua yang ada di sini, bapak-bapak juga di belakang, ini selama ini orang selalu bilang para pelaku UMKM menjadi tulang punggungnya ekonomi negara, menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Kira-kira apa yang bisa kami perbuat untuk ibu-ibu semua, untuk membalas jasa ibu-ibu semua sebagai tulang punggung daerah, sebagai tulang punggung Kota Medan untuk bisa terus berkreasi di produk-produknya. Sekali lagi saya ucapkan binaannya serta para pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Medan yang hadir, dan tentunya para pelaku UMKM yang hadir yang saya banggakan, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari lepas secara model konten karya membawa hasil usaha UMKM Kota Medan. Pak Wali nyerong Pak. Pak ada airnya Pak. Di sini Pak. Di OPN ini Pak. Pak disiram. Pak Wali serong Pak. Jatuhin aja Pak Wali. Produk-produk UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi, produknya macam-macam. Mungkin yang beberapa belum kita pikirkan, tapi ini sudah mulai diekspor seperti sapu lidi, minyak biji daun kelor, tepung daun kelor, ulos. Nah, ini kain ulos juga ada yang kita ekspor, kopi, tentunya kopi, sambal, ini sudah diekspor juga. Nah, ini mengartikan produk yang ada di Kota Medan ini, pertama produknya sudah secara kualitas baik. Hanya butuh tadi ada beberapa penyampaian, persyaratan di setiap negara beda ya. Ini lagi kita kejar beberapa syarat yang di setiap negara itu bisa kita penuhi. Kedua itu packaging, dan yang penting sekali ini pesan penting sekali dari 3 pelaku UMKM yang saya tanya tadi, semuanya dapat marketnya itu, semua dapat buyernya itu dari internet. Nah, ini paling penting sekali, dapatnya dari internet. Mereka ketemu buyernya itu di internet. Jadi jangan bilang digitalisasi, IoT itu nggak ada fungsinya, nggak ada hubungannya dan tidak membantu. Ini membuka market kita, membuka pasar kita, peluang pasar kita, tidak ada border lagi setiap negara. Jadi ayo, makanya kenapa kami selalu mendesak dan meliterasi para pelaku UMKM, ayo melek digital, ayo gunakan teknologi, gunakan internet. Untuk apa ini? Buktinya dari 3 yang kami tanya, itu 3-tiganya dapat pasarnya dari internet. Pak, kedepannya Pemko Medan sendiri akan membantu mencarikan negara-negara tujuan itu Pak, atau bagaimana? Tadi saya sudah bilang, yang paling penting dari kita membina itu adalah produknya dibeli. Percuma kita bina bagus sekalipun, mantap sekalipun, kalau nggak ada yang beli ngapain? Gitu. Ending akhirnya adalah buyer. Nah, jadi kita harus bisa selesai pembinaannya mulai dari membuat produk yang baik dan segala macam halnya, dan marketnya itu yang paling penting. Pak, satu lagi ini terkait Kepling ini Pak. Jadi ada Kepling Medan Timur Pak. Nah, ini ada dugaan camatnya merekayasa pemilihan pemenangan Kepling Pak. Ini tanggapan kita seperti apa Pak? Merekayasa camat Medan Timur. Medan Timur Pak, merekayasa pemenangan saya Kepling. belum dapat laporan ya, nanti saya tanya sama Tapem, sama Kapten dan asisten pemerintahan. Kalau memang direkayasa nanti kita lihat dari sisi mana. Kalau memang kadang kan ada beberapa syarat ya, ada beberapa syarat, jangan ya, kadang-kadang kita tahu lah namanya pemilihan, yang satu kalah yang satu menang.